Shalom semuanya. Malam adalah saat dunia terasa sunyi. Tapi bukankah Tuhan tidak pernah tidur? Dia selalu bekerja, bahkan saat kita terlelap. Sebelum tidur, seringkali kita berbisik, semoga besok lebih baik dari hari ini. Tapi bagaimana jika ada cara untuk membuat harapan itu benar-benar terjadi? Dengan mengucapkan 3 kalimat sederhana ini dalam doa sebelum tidur, segala kutuk stagnasi yang menghambat hidup kita akan terbongkar. Ya, stagnasi, hal yang kerap membuat kita merasa seperti terjebak di tempat yang sama, tanpa kemajuan. Ini bukan ucapan biasa, tapi ini adalah kunci rahasia dari Alkitab untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Langsung coba sekarang dan lihatlah, esok hari perubahan besar mulai terjadi. Haleluya, amin. Kalimat 1. Ajarilah aku mengikuti langkahmu. Aku tak lagi ingin menuruti jalanku sendiri. Ini didasarkan pada Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terkadang, jalan yang kita anggap terbaik justru menjauhkan kita dari keberuntungan. Sebab itu, lebih baik kita tersesat dalam langkah Tuhan, karena Ia sendiri yang akan meluruskan jalan hidup kita. Itulah maksud nasihat abadi dari ayat yang diberikan langsung oleh Salomo, raja terbijak dalam Alkitab untuk kita. Dan nasihat ini adalah kunci untuk mengatasi setiap kemunduran hidup, di mana saat kita sudah merasa buntu, sesungguhnya Tuhan sedang mengundang kita untuk melepaskan kendali dan sepenuh hati mempercayainya. Maka ucapkanlah kalimat ini kepada Tuhan. Ajarilah aku mengikuti langkahmu. Aku tak lagi ingin menuruti jalanku sendiri. Ketahuilah, dengan mengucapkan ini sebelum tidur, Anda telah membuka diri untuk menerima tuntunan ilahi dari Tuhan. Bisa dari munculnya ide kreatif, kesempatan yang datang tiba-tiba, atau bahkan lewat mimpi. Tuntunan ilahi itu pasti akan datang, dan biarlah keesokan harinya Anda akan mulai melangkah dalam tuntunan Tuhan yang akan membawa Anda semakin dekat kepada rencananya yang terbaik. Meskipun itu langkah kecil, tapi ini akan membawa kepada perubahan besar dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Kalimat 2. Esok hari, aku siap jadi terang, bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Dasarnya ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana jika kesengsaraan yang tampaknya ditakdirkan untuk menyakiti Anda tidak lebih dari sekedar upaya sia-sia karena telah dibuat Tuhan menjadi sia-sia? Pastinya segala ketakutan kita akan hilang. Dan memang itulah yang Tuhan mau Anda percayai. Sebab kekhawatiran akan terus meyakinkan Anda bahwa Anda adalah korban dari keadaan. Tetapi keberanian akan membuat Anda menjadi seorang pemenang yang siap dipakai Tuhan. Daud bukanlah sosok Superman tanpa rasa takut, tapi ia memiliki kesadaran akan Tuhan yang begitu kuat sehingga ia berani melawan raksasa meski hanya bersenjatakan ketapel dan batu. Iman inilah yang membuatnya menang. Maka ucapkanlah dengan iman, esok hari aku siap jadi terang, bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Saat bangun esok pagi, ucapan ini akan menjadikan Anda memiliki mental pahlawan seperti Daud. Kenapa dalam hal terkecil sekalipun? Kita mungkin tidak selalu menyadari bahwa Tuhan sangat memperhatikan hal-hal kecil. Sebut saja senyuman dalam artian ramah, kesabaran, atau kata-kata penghiburan kepada orang yang sedih. Semuanya itu adalah manifestasi cahaya Kristus yang muncul dalam perbuatan kita. Anda adalah kaki tangan Yesus di dunia ini. Dan ketika Anda
setia dalam perkara kecil, Tuhan sebagai Tuhan akan mempercayakan Anda harta yang jauh lebih berharga dari sebelumnya. Haleluya. Amin. 3. Tuhan, aku percaya rencanamu lebih baik dari keinginanku. Dasarnya ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terkadang apa yang kita inginkan hanya setetes, sementara yang Tuhan mau siapkan adalah samudra. Percayalah, rencana Tuhan selalu lebih besar dan lebih baik dari keinginan kita. Setiap kemunduran yang kita alami adalah bagian dari rencana besarnya. Ketika kita menghadapi kemunduran, mudah rasanya untuk merasa putus asa. Apakah ini akhir ceritaku? Atau kenapa aku selalu gagal? Tapi ini bukan kutukan, karena di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Melainkan ini adalah langkah yang diatur cermat oleh Tuhan menuju terobosan yang besar, seperti seorang seniman yang memahat batu. Setiap pukulan palu mungkin tampak merusak, tapi hasil akhirnya adalah karya seni. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia melihat gambaran besar yang tidak dapat kita lihat. Walau progres berjalan lambat, meskipun jalan terlihat gelap atau berliku, percayalah bahwa Dia sedang membawa kita menuju sesuatu kebaikan. Jadi, ucapkanlah dalam doa Anda, Tuhan, aku percaya rencanamu lebih baik dari keinginanku. Artinya, kita menyerahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kita ke tangan Tuhan, pencipta alam semesta yang sudah berjanji mau menolong. Tulis di atas kertas kekhawatiran-kekhawatiran Anda dan sebut saja dalam doa. Lalu bilang bahwa Tuhan, ini semua adalah urusanmu. Sekarang aku mau istirahat dan saya percaya besok adalah hari baru yang penuh dengan harapan. Karena saya sudah melepaskan kendali hidup saya ke tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tapi sekarang, apa jadinya jika besok pagi Anda sudah bangun dengan keberanian seorang Daud, tapi masalah Anda masih sebesar Goliat? Saat Anda melangkah keluar dari tempat tidur, kenyataan menampar wajah. Masalah-masalah Anda masih ada di sana, menghadapi Anda seperti Goliat yang menjulang tinggi. Utang yang belum lunas, hubungan yang retak, karir yang mandek, atau bahkan ketakutan-ketakutan batin yang terus menghantui. Semua itu tampak begitu besar, begitu kuat, hingga rasanya mustahil untuk diatasi. Apa yang harus Anda lakukan? Keberanian Daud tidak berasal dari senjatanya. Mari kita kembali sejenak ke lembah Terbantin, tempat Daud bertemu Goliat. Apa yang membuat seorang gembala muda tanpa pengalaman perang berani menghadapi raksasa bersenjata lengkap? Bukan karena dia ahli pedang atau tameng, bukan pula karena dia memiliki dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi Daud datang kepada Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Dalam kata-kata yang diucapkan oleh Daud, kita melihat rahasia sejati sebuah kemenangan. Dia tidak bergantung pada kemampuan dirinya sendiri, tapi pada kuasa Tuhan yang memampukannya. Ketika masalah-masalah Anda tampak sebesar Goliat, seringkali reaksi pertama kita adalah panik, takut, atau bahkan menyerah. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masalah bukanlah akhir cerita. Justru, masalah-masalah besar menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita tidak hanya sekedar pemenang, kita lebih dari pemenang.
Artinya, meskipun situasi terlihat gelap, meskipun musuh tampak perkasa, kita sudah diberi janji kemenangan sejak awal. Dan Yesaya 54 ayat 17 menegaskan hal ini. Tidak ada senjata yang ditempa terhadapmu akan berhasil. Setiap panah yang dilepaskan, setiap pedang yang diayunkan, setiap strategi musuh, semua itu akan gagal jika kita berdiri teguh dalam iman. Jadi, jika besok pagi Anda bangun dan melihat Goliat di depanmu, jangan mundur. Pandanglah masalah itu sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja melalui hidup Anda. Tuhan menjadi senjata utama Anda. Satu hal perlu diingat, keberanian tanpa tindakan hanyalah ilusi. Daud tidak hanya berdiri diam dan berdoa agar Goliat lenyap. Dia mengambil langkah konkret, mengumpulkan batu-batu licin, memutar ketapelnya, dan maju menghadapi raksasa itu. Begitu pula dengan kita. Ketika kita bangun dengan keberanian Daud, kita harus siap untuk bertindak dalam iman. Mungkin tindakan Anda hari ini adalah memberanikan diri untuk meminta maaf kepada seseorang yang melanggar hak Anda. Mungkin itu adalah melangkah keluar dari zona nyaman Anda untuk mencoba sesuatu yang baru. Atau mungkin itu adalah memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar meskipun hasilnya belum terlihat. Yang pasti, jangan biarkan ketakutanmu menghalangi langkahmu. Seperti Daud, pegang erat-erat keyakinanmu pada Tuhan dan biarkan Dia memimpin setiap langkahmu. Dan jangan dengar saran atau omongan orang yang tidak sesuai hati nurani. Yakinlah dengan suara Roh Kudus dalam hati Anda. Jadi, sebagai pengingat malam ini, jangan biarkan waktu Anda berlalu seperti roda dalam kandang hamster yang berputar-putar tapi tak maju. Ucapkanlah 3 kalimat itu, sebab ini bukan mantra, tapi senjata iman yang akan mengaktifkan janji Tuhan. Segeralah tidur dengan keyakinan bahwa esok hari akan terjadi perubahan besar ke arah positif dalam hidup Anda. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.